Aku bertanggung jawab atas penyiraman Juni lalu. Dan pekerjaan kami terpengaruh karena kekurangan penyiram. Aku merasa cemas. Kupikir jika kekurangan itu tidak diisi, pemimpin pikir aku tidak bekerja nyata. Ketika mencemaskan ini, pemimpin memberiku satu calon. Katanya saudari Xiaotan yang baru dipindahkan bisa menyirami. Aku senang dengan hal itu dan pikiranku menjadi tenang. Aku segera mengatur pertemuan dengannya. Untuk melatihnya dan meningkatkan pekerjaan kami, ada yang membantunya agar familiar dengan prinsip dan terus memantau kemajuannya. Tidak lama, pemimpin berpesan bahwa saudari Chow membutuhkan saudari Siotan untuk membantu membuat video dan saudari Siotan mengiyakan. Aku tercengang melihatnya. Sudah kuurus semua sendiri, dari menghubunginya hingga mengatur tugasnya. Dia ingin segera kulatih untuk meningkatkan kerja, tetapi saudari Chow menerobos di tengah jalan. Aku harus mencari orang lain untuk membantu. Dan pendatang baru tidak akan disirami jika aku tidak dapat orang. Apa kata pemimpin? Selain itu, semua orang akan berpikir kalau saudari Chow lah yang cakap dan upayaku jadi sia-sia. Aku ingin mencari cara mempertahankannya. Aku menjawab pemimpin itu, kami sangat membutuhkan penyiram dan kami harus mengukur kekuatan orang. Saudari Siotan pernah melakukan penyiraman. Aku ingin mereka bicara dengan saudari Chow agar dia tetap di tugas itu. Setelah 2 hari, aku dapat jawaban. Saudari Siotan berpengalaman mengedit gambar saat kuliah. Dia punya dasar untuk produksi video. Dia juga tertarik dengan tugas itu. Secara umum, dia lebih cocok untuk tugas produksi video. Aku merasa kecewa dan berpikir saudari Siotan tidak akan tertarik dengan tugas itu jika saudari Chow tidak memintanya. Namun, itu sudah diputuskan. Aku harus mencari orang lain. Atau pekerjaan kami terganggu dan pemimpin akan bilang aku tidak bekerja nyata. Aku meninjau jemaat gereja lainnya. Dan menemukan beberapa orang yang berkualitas cocok untuk dibina. Di antara mereka, saudari yang ramah dan mudah diajak bicara. Pendatang baru suka berkumpul dengannya. Dia orang yang cocok untuk posisi itu. Aku senang dan mulai melatih para saudari, terutama saudari Yang. Kupikir aku harus memproses ini dan membinanya sesegera mungkin agar aku dilihat sebagai orang yang cakap. Dalam suatu pertemuan, pemimpin lain bertanya tentang saudari Siotan, dan aku merasa sedih. Aku ingin memberitahu dia tentang saudari Chow yang mengambil saudari Siotan untuk produksi video, agar dia membantuku mendapatkan kembali saudari Siotan. Jadi aku akan punya 1 orang lagi untuk menyirami dan kami dapat menjadi lebih baik. Dia pun kuberitahu saudari Chow mengajak saudari Siotan untuk produksi video. Dan menekankan akulah yang pertama kali melatihnya. Akan tetapi saudari Chow merebutnya. Apa yang dia katakan? Katanya, rumah Tuhan adalah satu kesatuan. Diutus kemanapun, itu untuk pekerjaan. Produksi video butuh banyak orang, jangan bertengkar. Karena saudari Siotan ditugaskan untuk itu, kita harus tunduk. Iya, benar. Orang produksi video sulit ditemukan, jadi saudari Chow benar. Dia benar. Aku tahu itu benar, tetapi aku merasa kecewa melihat pemimpin tidak berpihak padaku. Beberapa saudari yang kami bina akhirnya melakukan penyiraman. Jadi aku merasa upayaku tidak sia-sia. Dan aku akan terlihat baik di mata pemimpin. Namun di luar dugaan, pemimpin tim penyiraman, saudari Lee memberitahuku, saudari Chow mau saudari Yang untuk produksi video. Aku merasakan gelombang kekesalan. Aku sudah melatih saudari Yang, mengapa saudari Chow mau mengambilnya?
Kemarin dia mengambil saudari Siotan, dan sekarang saudari Yang. Dia ambil semua yang kukerjakan. Aku tidak dapat apa-apa. Upayaku sia-sia. Aku merasa sangat kesal dan membentak saudari Li. Tidak bisakah kau bersekutu dengan saudari Chow? Saudari Yang sudah menyirami. Biar dia mencari orang lain. Saudari Li pasti dalam posisi yang sulit. Iya. Benar. Dia tidak tahu harus bagaimana. Katanya, penyiraman dan produksi video sama pentingnya. Kita harus bahas apa yang paling bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Kupikir, apanya yang dibahas? Saudari Chow mengambil orang yang kumau. Aku tidak bisa mempertahankan orang. Apa kata orang nanti? Bagaimanapun, kali ini aku harus bicara dengan pemimpin. Minta pendapat mereka, atau itu akan sangat memalukan. Aku mau menulis surat setibanya di rumah. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kutulis. Kupikir, sudahlah. Aku akan bicara langsung dengan saudari Yang dan memintanya untuk terus menyirami agar aku bisa mempertahankannya. Saat menulis surat kepada saudari Yang, pikiranku kosong dan tidak tahu harus menulis apa. Aku merasa sangat tidak nyaman dan mengingat kembali semua yang telah terjadi. Mengapa aku marah ketika orang yang kulatih dipindahkan ke saudari Chow dan bahkan ingin mengadu ke pemimpin? Mengapa aku ingin mendapatkan saudari Yang kembali? Jadi, aku berdoa kepada Tuhan dan mulai menenangkan diri. Kubaca firman Tuhan. Di dalam gereja, asalkan orang mengejar kebenaran, mereka bersatu di hadapan Tuhan dan tidak terpisah, serta memiliki tujuan yang sama, melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka, bertindak dengan prinsip kebenaran dan penuhi kehendak Tuhan. Jika sasaranmu bukan untuk tujuan ini, demi diri sendiri dan memuaskan keinginan sendiri, maka ini pengungkapan watak jahat yang rusak. Di gereja, semua sesuai prinsip kebenaran. Tindakan orang tidak percaya dikuasai watak jahat mereka. Ini dua jalan yang sangat berbeda. Di antara orang tidak percaya, masing-masing memiliki kepercayaannya sendiri. Masing-masing hidup untuk kepentingannya sendiri. Jadi, mereka berjuang demi keuntungan apapun. Mereka berbeda, terbagi, terpecah, karena mereka tidak memiliki tujuan yang sama. Namun sifat tujuan mereka sama, untuk diri sendiri. Dalam hal ini, kebenaran tidak berkuasa, watak jahat iblis yang memegang kuasa secara total. Pengendalian diri mereka telah direbut watak jahat mereka, sehingga mereka makin tenggelam dalam dosa. Di gereja, jika prinsip, metode, tujuan, dan titik awal tindakanmu seperti orang tidak percaya, jika tindakanmu dimanipulasi dan dikendalikan watak yang jahat, dan titik awalnya adalah kepentingan dan reputasimu sendiri, kau akan lakukan tugasmu seperti orang tak percaya. Manusia sungguh kejam. Persekongkolan, perebutan kekuasaan dan keuntungan, saling membantai, kapankah semua ini akan berakhir? Meski Tuhan telah mengucapkan seluruh firman, tidak ada yang tersadar. Manusia berjuang demi keluarga, karir dan masa depan, kedudukan, kesombongan, dan uang, demi makanan, pakaian, dan kedagingan. Adakah yang bertindak demi Tuhan? Bahkan di antara yang bertindak demi Tuhan, hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Berapa yang tidak bertindak demi diri sendiri? Berapa yang tidak menindas atau mengucilkan sesamanya untuk melindungi kedudukan mereka? Amin. Kemudian, aku merenungkan tindakanku belakangan ini. Bukankah aku bertengkar dengan orang lain demi reputasiku sendiri? Pemimpin menyuruhku membina saudari Siotan. Dan pemikiran,
pertamaku adalah itu dapat meningkatkan hasil tim dan memamerkan keterampilanku diakui pemimpin. Jadi aku berusaha keras melatih saudari Siotan. Ketika tahu dia dipindahkan ke produksi video, aku takut pekerjaan kami terganggu jika tidak ada calon lain, dan aku terlihat buruk dan kehilangan kedudukanku. Aku berprasangka pada saudari Chow, berusaha agar pemimpin memihakku dan menanganinya. Aku membentak saudari Lee saat dengar saudari Yang akan dipindahkan, menyalahkannya karena tidak mempertahankan saudari Yang, dan ingin mengadukannya agar mendapatkannya kembali. Semua itu demi menjaga status dan citraku. Aku bertindak seperti orang tidak percaya. Berjuang mengejar reputasi, hidup dalam keserupaan dengan iblis. Rumah Tuhan membina orang agar jemaat dapat memakai kelebihan mereka dan melakukan bagian mereka dalam menginjil. Namun aku membina orang sebagai saluran kepentingan pribadiku. Bersaing demi melindungi reputasi dan statusku, itu bukan kemanusiaan yang normal. Benar. Aku harus merenungkan mengapa aku berjuang mengejar reputasi dan statusku dengan orang lain. Dalam pencarianku, ku baca firman Tuhan. Ketika antikristus bersaing mengejar kepemimpinan gereja dan ketenaran, mereka tidak memikirkan kerugian pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan umat pilihannya. Mereka hanya memikirkan apakah ambisi mereka terpenuhi dan apakah ada bahaya terhadap status mereka. Peran mereka dalam berbagai gereja dan di antara umat pilihan Tuhan adalah sebagai antek iblis. Mereka tidak sungguh percaya Tuhan, juga bukan pengikut Tuhan. Apalagi mencintai dan menerima kebenaran. Oleh karena itu, ketika niat dan tujuan mereka tidak tercapai, pendekatan pertama mereka bukanlah mencari kebenaran atau memperlakukannya dengan ketaatan. Mereka memikirkan cara menentang pemimpin gereja sampai titik darah penghabisan, cara bersaing dengan Kristus untuk mendapatkan umat pilihan Tuhan, memastikan mereka memiliki pijakan di gereja dan mendapat status. Mereka tidak akan membiarkan diri gagal, dan tujuan mereka adalah mengendalikan umat pilihan Tuhan dan membangun kerajaan sendiri. Inilah yang menjadi perhatian mereka siang dan malam. Ada bagian lain. Akan kubacakan. Baiklah. Antikristus memikirkan dengan serius bagaimana cara memperlakukan prinsip kebenaran, amanat Tuhan, dan pekerjaan rumah Tuhan atau menangani sesuatu. Mereka tidak memikirkan bagaimana memenuhi kehendak Tuhan, cara agar tidak merugikan kepentingan rumah Tuhan, cara memuaskan Tuhan, atau bermanfaat bagi orang lain. Ini bukan hal yang mereka pikirkan. Mereka memikirkan apakah status dan reputasi mereka akan terpengaruh dan apakah gengsi mereka bisa turun. Jika bertindak sesuai prinsip kebenaran akan menguntungkan pekerjaan gereja dan saudara-saudari, tetapi menyebabkan reputasi mereka terpengaruh dan membuat orang menyadari tingkat pertumbuhan dan esensi mereka, mereka pasti tidak akan bertindak sesuai prinsip kebenaran. Jika pendekatan tertentu memberi mereka gengsi yang lebih tinggi, membuat lebih banyak orang mengagumi dan menghormati mereka, dan memberi perkataan mereka otoritas, membuat lebih banyak orang tunduk, mereka akan memilih melakukannya dengan cara itu. Jika tidak, mereka tidak akan memikirkan kepentingan rumah Tuhan atau saudara-saudari ataupun menyingkirkan kepentingan sendiri. Inilah natur dan esensi antikristus. Bukankah ini egois dan keji? Dalam situasi apapun, antikristus menganggap status dan reputasi sebagai hal terpenting tidak dapat disaingi. Amin. Amin. Tuhan menyingkapkan antikristus itu egois, menempatkan kepentingan di atas segalanya.
Jika ada orang yang memengaruhi status mereka, mereka akan berpikir untuk bersaing dengan mereka tanpa memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Iya. Aku merenung dan sadar sikapku seperti antikristus. Aku ingin saudari Siotan dan saudari Yang kembali untuk melatih mereka agar berguna bagiku untuk meningkatkan kinerjaku dan diakui pemimpin. Saat saudari Chow memindahkannya, memengaruhi reputasiku, aku ingin bersaing dengannya tanpa memikirkan apakah perilakuku dapat merugikan yang lain dan kepentingan rumah Tuhan. Aku hanya memikirkan kepentinganku, itu egois, tanpa kemanusiaan dan nalar. Jemaat itu milik Tuhan, bukan milik pribadi siapapun. Kualitas dan keahlian mereka ditentukan oleh Tuhan dan diberikan untuk pekerjaannya. Tidak ada ini milikku, itu milikmu, atau siapa cepat dia dapat. Orang harus pergi kemanapun dibutuhkan di rumah Tuhan. Itulah yang benar. Benar sekali. Adalah masuk akal dan tepat saudari Chow mengikuti prinsip dan melatih menurut keahliannya. Namun, aku dulu yang menemukan mereka, jadi yang lain tidak boleh memakai mereka. Meski dengan alasan melatih untuk gereja, kuperlakukan seperti milik pribadiku, seperti asisten pribadiku, kupakai mereka demi memenuhi ambisiku. Saat tindakan saudari Chow memengaruhi reputasiku, aku memakai taktik untuk menghalangi jalannya. Bukankah itu seperti pendeta gereja mengklaim, ini dombaku, tidak ada yang boleh mencurinya? Pendeta dan penatua mengkritik pekerjaan Tuhan demi mempertahankan status dan mata pencaharian, mencegah orang menyelidiki jalan yang benar, mengendalikan jemaat dalam genggaman. Aku ingin mempertahankan orang yang kulatih demi mendapat pengakuan pemimpin dan penghormatan jemaat menolak kepindahan mereka. Apa bedanya aku dengan pendeta yang munafik dan licik itu? Aku di jalan antikristus yang menentang Tuhan. Iya. Aku berkeringat dingin saat menyadari ini. Aku sadar aku egois. Aku tidak menjunjung pekerjaan gereja, hanya kepentinganku. Aku dibutakan keinginanku akan reputasi, sungguh berbahaya. Benar. Aku ingat antikristus yang dikeluarkan. Dikeluarkan karena tidak bertobat dari mengejar reputasi, hingga terlalu banyak berbuat jahat. Benar. Jika terus di jalan itu, aku akan berakhir dengan cara yang sama. Dari persekutuanmu, aku sadar betapa serius masalah menguasai jemaat demi reputasi dan status. Benar. Itu sama dengan antikristus yang mengendalikan orang. Iya. Apa yang kau lakukan setelah menyadari semua ini? Aku membaca firman Tuhan ini. Engkau harus menyadari ketika engkau memiliki keinginan untuk bersaing. Jika tidak diselesaikan, keinginan itu dapat menjadi buruk. Segeralah mencari kebenaran. Segera hentikan sikapmu yang suka bersaing. Dan gantikan sikap ini dengan menerapkan kebenaran. Ketika engkau menerapkan kebenaran, sikap kompetitif dan keinginan liarmu akan berkurang. Dan tidak akan lagi mengganggu pekerjaan gereja. Dengan demikian, tindakanmu akan dikenang dan dipuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini memberiku jalan penerapan. Saat aku berjuang mengejar kepentingan pribadi, aku harus segera berdoa dan menyangkal diri, melepaskan keinginanku, mencari prinsip kebenaran dan mengikutinya. Dimanapun saudari Siotan dan Yang ditugaskan, itu untuk kepentingan gereja, dan tujuan akhirnya adalah untuk bersaksi tentang Tuhan. Aku seharusnya senang, tidak berjuang mengejar reputasi dan statusku. Dan pembinaan di gereja punya prinsip, yaitu menurut kebutuhan pekerjaan gereja dan menurut keahlian orang.
Kecocokan orang untuk tugas harus dinilai menurut keahliannya. Orang harus ke tempat yang membutuhkannya jika bakatnya banyak. Jika suatu tugas butuh banyak orang dan orang yang cocok untuk tugas itu sulit didapat, jika ada orang yang siap dan bersedia, dia harus ditempatkan ke dalam tugas itu. Benar. Tidak banyak orang yang punya kualitas dan keahlian khusus untuk produksi video. Untuk penyiraman, orang yang pemahamannya murni dan bersekutu dengan baik, yang penuh kasih dan sabar, dapat bekerja baik. Calon untuk menyirami ada lebih banyak daripada produksi video. Saudari Siotan mengedit gambar saat kuliah. Dia punya keterampilan produksi video. Lagi pula, dia tertarik mempelajarinya. Jadi masuk akal jika dia ditempatkan di tugas itu. Iya. Meskipun aku kehilangan orang yang kulatih, aku masih bisa menemukan orang lain untuk dibina. Hanya membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya. Benar. Gereja mengatur tugas menurut keahlian orang. Iya. Itu menguntungkan pekerjaan gereja. Dan suatu hal yang bagus, orang bisa memakai keterampilan mereka. Benar. Setelah memahami itu, aku berdoa kepada Tuhan, siap untuk memperbaiki motifku dan mengikuti prinsip. Jika saudari yang ahli dalam produksi video, aku siap tunduk dan berhenti bersaing dengan saudari Chow demi reputasiku. Tidak lama, saudari Chow mengirim pesan, gereja lain memindahkan beberapa orang untuknya. Dia tidak butuh saudari Siotan dan saudari yang lagi. Mereka dapat ditugaskan kembali dengan tepat. Aku yakin sekali, inilah yang telah Tuhan atur. Benar. Saat kulepaskan ambisi dan keinginanku, semuanya berubah. Tuhan atur semuanya agar kita dapat memetik pelajaran. Benar sekali. Aku sadar aku telah bertindak seperti badut di sepanjang peristiwa itu. Sungguh memalukan. Lalu, kuatur mereka kembali ke tugas penyiraman. Tak lama kemudian, ku dengar pemimpin lain meminta saudari Yang untuk tugas menulis. Kupikir, saudari Yang menyirami sangat baik. Mengapa dipindahkan untuk tugas itu? Aku ingin bicara dengannya dan memintanya untuk tetap menyirami. Bukankah upayaku sia-sia jika dia mengambil tugas menulis? Saat pemikiran ini muncul, aku sadar aku kembali berjuang mengejar reputasi. Jadi aku segera berdoa agar Tuhan membimbingku menyangkal diri dan mendahulukan kepentingan gereja. Kemanapun saudari yang diutus, itu pasti untuk kebutuhan gereja. Aku tidak boleh bekerja demi reputasi dan harus tunduk. Iya. Aku merasa nyaman saat berpikir seperti itu. Aku bertemu pemimpin itu. Dia berkata dia membaca artikel kesaksian yang ditulis saudari Yang. Isinya praktis dan ditulis dengan baik. Saudari Yang juga suka menulis. Bahasanya tertata, wawasannya luas. Saudari Yang tampaknya cocok untuk tugas itu. Benar. Aku tidak marah atau kecewa mendengarnya. Aku justru berkata syukur kepada Tuhan. Sebelumnya, aku pasti akan berjuang mengejar reputasiku. Tetapi melalui apa yang disingkapkan dalam firman Tuhan, aku sadar aku egois dan itu membuat Tuhan jijik. Dan aku tahu bahwa pengaturan apapun yang dibuat itu dilakukan menurut prinsip. Saudari Yang adalah penulis yang baik. Ditugaskan menulis itu kehendak Tuhan. Aku tidak keberatan. Mendengar ucapanku, pemimpin tersenyum. Pengalaman ini menunjukkan kepadaku, memikirkan kepentingan gereja dan saudara-saudari, daripada berjuang mengejar reputasiku, membuatku merasa nyaman dan damai di hati. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Pengalamanmu memberi kami Iya. jalan penerapan.